Tuh bang, cakep banget ya pemandangannya kalau siang-siang begini. Tuh awannya indah, seperti lukisan yang dicat dengan sentuhan-sentuhan seni yang luar biasa tinggi, ya. Itu lihatnya cakep bang nih. Oh lagi nyupir ngomong mulu, ntar kayak kemarin nyasar. Jangan dibacain mulu, orang tertaunya ini salah aja. Salah aja gimana? Tak lu kadang-kadang ngomong ini, minta makan. Lu kayak ini lu jam istirahat mulut lu. Apa itu? Minta makan mulu. Jam istirahat minta makan. Ini makanya dulu ada lagu kan. Pelukismu agung ciptaan Tuhan. Iya. Pelangi-pelangi. Tuhan adalah ayat pencipta yang luar biasa. Seni itu berarti kan melukis juga masuk ke bagian seni kan? Iya seni. Orang kadang-kadang kan. Aneh darah seninya kental bang. Aneh. Berarti mesti berobat. Berobat? Ya kalau kental lu ada tanda-tanda stroke tuh, kolesterol. Kalau darah tuh masih paling enggak encer lah. Bukan darahnya ya. Jadi mengalir dengan baik kan begitu. Bukan darahnya yang kental, maksudnya apa ya? Seninya ada di dalam darah gitu. Aneh. Seni apa? Nggak tahu dari. Bapak lu seniman bukan, malu seniwati bukan. Itu baru darahnya kental. Ya. Turunan kalau ini kan diri sendiri. Iya. Kalau gue sih memang keturunan seni, emak gue sinden. Oh, Iya. ada seninya berarti. Iya, emak gue sinden. Bokap teknisi mic. Nah, kalau mau sinden mau nyanyi kan, itu kan mengandung sedih juga dong. Gimana lo? Ocit geli banget. Ocit geli banget sih. Iya, Ocit memahami. Kalau ente kan emang nggak paham hal-hal kayak gitu. Iya. Di Indonesia ada gak sih bang tempat-tempat buat Jembatan kayak gini nih jembatan. Ini seni juga, Iya. ini kan. Gampang. Bikinnya gampang untuk seni. Arsitek bikin. Arsitektur kali. Nah, kalau arsitekturnya gimana mau bikin jembatan? Iya kan? Ya nggak Cit? Bukan tur Nah jalan. sekarang kalau kayak kita tur nih. Bukan tur Lah, jalan-jalan, bukan tur jalan-jalan. Arsitektur itu sebutannya, sebutan. karya seni dari seorang arsitek gitu. Kerja sembarangan sebutan. Serabutan. Serabutan mah yang di bawah pusar. Lukisan tuh apa ya, kayak ngatain kalau menurut aneh. Loh, Nah, ngatain? apa ya, kayak nebak gitu kali. Lukisan. Padahal bukan kan? Nah, gua komeng gitu kan. Oh, kayak nanya. Kenapa? Durian ini suka kabur kali Cit ya? Itu diikat ya. Bukan jualan gimana lo Cit lo. Kambing aja diikat biar nggak kabur. Anak-anak juga lo Cit. Lagi orang lagi jualan durian, pakai di komentar kamu jelasin lukisan ini. Apa? Lukisan tadi, lukisan. Kenapa jadi orang jualan durian di komentarin? Iya kan lewat itu bayar itu. Iya bayar. Nggak bayar. Kemarin berjajaran Cit. Gue suruh isi GoPay pas gue periksa. Dalamnya cepet Cit. Tuh kan. Tau kan gimana lo? Itu kan namanya pembelokan Iya, kalau mau ngasih tahu dana ya Cit ya. Kalau mau tahu begitu jangan kamera lagi on kali. Jangan. Kamera lagi on. Emang kameranya minum Inex. Ini kan Ocit lagi ngerekam tuh. Nih. Orang pada tahu ntar jadi aneh berjajaran. Ya harus ngikutin dong. Nah, kalau ente mau maju harus ikutin lawakan sekarang. Maksudnya? Lawakan sekarang kan lagi ngomongin Aib, jadi kita harus ikut. Nah, Aib ente ada ngomongin. Nggak Cit ya? Kalau katanya kan kalau mau maju harus ngikutin dia. Perkembangan zaman. Iya, perkembangannya. Wah, ya Allah tuh dari itu tuh. Kabupaten Bogor. Bogor kali ya. Tadi balik lagi. Lah kan puncak ke sono, dia salah kali ya. Kagak puncak pulang. Ya ke sono, dia ke sono. Pulang kali Hah? ini, pulang. Pulang kemana? Udah jangan ngurusin itu dulu dah. Apanya? Tadi abang separuh-separuh jelasin itu. Lukisan. Emang aneh daus. Terus separuh. Yang Ada satu udah meninggal, ini bener-bener separuh nih. Iya, satu ada satu enggak. Ya teman kita dua-duanya. Tadinya kan Idan separuh, Daus separuh. Sekarang udah bener-bener separuh. Tinggal separuh. Dan sudah meninggalkan kita.
masih tidur. Ini malas ngobrol sama ente. Lu ya kalau malas dari tadi harus Nggak ada manfaatnya. Dia ditanya gimana orang ente yang nanya. Iya, jangan bilang nggak ada manfaatnya dong. Iya, siapa tahu kan berguna buat masa depan. Buat apa? Buatan Jepang. Masa depan buat Jepang. Masa depan buat anak cucu kita. Pakai. Hah? Buat anak cucu kita siapa tahu gitu kan. Kalau emang aneh nanggepnya kurang, ya siapa tahu ntar yang nonton sampai anak cucu kita ngerti kan gitu. Maksudnya karena nggak ada biaya jadi panggung sepi nanggepnya kurang. Ya kan kalau orang Yunani nih atau kawinan nih suka nanggep lenong, nanggep golek. Kalau di Citayam kalau tenda belum dibongkar tuh bang, ketahuan. Nah. Gua di amplopnya dikit kan dikit. Oh. Belum dibayar tendanya. Citayam. Udah jangan. Berarti warung-warung yang dibongkar kok. Udah pendapatannya banyak loh. Sekali ya dibongkar nih. Baru Balik lagi ke Latio tuh jarang. apa aja ini sebutin seni tadi balik lagi ke seni. Mobil bola Latio. Lazio. Lazio. Mungkin bahasa ini. Tapi lah Inggris teh suka dibaca S. Seni. Iya, lukisan ya. Jadi sekarang begini ya. Besok deh kita ke sana. Kemana? Ke galeri ya, di galeri. Museum. Hah? Museum apa? Iya. Sama nggak bang galeri? Ya sama aja sih sebenarnya. Museum itu kan tempat menyimpan benda-benda yang sudah lama ya. Yang sudah lama, umpamanya ente lagi muda nih lama nungguin pacar ente, ya, ente bisa masuk museum tuh. Kan begitu kan itu tempat nunggu dong. Hah? Ya pokoknya yang lama-lama. Iya. Bisa disebut barang antik kan gitu. Bisa taruh di museum. Kalau galeri nih. Ya galeri itu pengkhususan biasanya. Oh. Tempat menyimpan lukisan atau foto-foto biasanya kayak di handphone ente kan ada. Iya galeri. Iya. Video apa ini terus itu. Iya. Jadi makanya disebut galeri itu dia diam si lukisan itu, nggak kemana-mana, nggak lari kan gitu kan? Nggak lari. Ya mungkin bahasa Inggris dari situ kali dulunya ya. Dulunya kan bisa jadi kan gitu kan? Nggak tahu asal usulnya nih di situ lah. Itu sebenarnya Galeri Nasional dulu bangunan sekolah Belanda tahun 1902 gitu aja. 1902 Kalau 1902 nanti kalah sangkain. kok kalah? Dia menang 19, yang satu menang 2. Iya. Jadi kalah yang 2. Iya 1902. Nah, itu sekolahan ya yayasan lah mungkin dulu Belanda apa ya? Apa sekolah yang punya pemerintah Belanda? Membangun siapa tuh? Namanya apa CAS apa ya? Nama yang bangun. CAS enggak namanya nama sekolahnya. Oh, CAS. Carpenter. Udahlah. Si Ojek masih ngetik di situ. Iya. Ntar gua kasih tau lu Cit lah. Ngetik situ tulisan Iya, Carpenter audition sekuler gitu kali ya. Pala lu sekuler apaan? Masa sekolahan sekuler? School. Hah? School. Ya sekolah bahasa Indonesia. Iya udah tadi dah. Ke galeri tadi. Sekolah bahasa Inggris dulu. Bahasa Belanda beda ya? Skol. Oh. Ya tulisannya mungkin dibacanya skol juga. Makanya Iya. tinggal nambahin kita. Ah. Sekolah gitu kalau orang Indonesia. Oh, Lem. iya. Bahasa Belanda, bahasa Inggris juga lem sama. Ah. Indonesia tinggal nambahin lampu. Oh iya. Lem tuh gitu kali orang Belanda bilang. Jadi lampu. Dan Buk buku. tinggal nambahin gitu kan gitu kan. Oh iya. Iya kan begitu aja. Iya benar. Orang kita mah pintar nambahin. Heeh. Ya kan? Makanya kadang-kadang dana pembangunan sekian ditambahin deh. Tapi bukan ditambahin pembangunannya. Ya orang kita maksudnya. Iya. Lu, gue gitu, yang lain mah kagak. Iya. Ya kan? Yang lain mah bagus-bagus. Jadi kita ke Galeri Nasional nih sekarang. Besok mau haji ya? Besok kalau mau punya niat baik jangan ditunda-tunda. Bukan ditunda-tunda. Kan apa? Bukanya aja malam. Masa malam? Itu
baru dibuka galeri itu tahun 1958, ya kan? Udah mau jam berapa? Ya, udah mau. Bukan jamnya entoh. Mau jam 8. Bukan dibuka. Malam, ini siang. Iya, bukan galeri. Ya besok-besok aja. Iya, bukan galeri nasional, tapi itu bukanya maksudnya pembukaannya tahun 1958. Nah, tahun 1958 tuh dibuka dijadikan galeri karena pemerintah Indonesia melarang ada pendidikan Belanda. Dialihkanlah jadi buat yayasan Raden yang bertakwa lah. Raden Takwa. Raden Saleh. Oh, Raden Saleh. Saleh dan Soleh. Soleh. Dia kan pelukis juga. Iya, Raden Soleh. Lukis, nama jalan juga di Jakarta di Betul. daerah Cikini. Nah, kita bahas sama Bapak Castello. Pak Ngobrol. Pernah Iya. kita bahas. Jadi pelukis juga ya. Iya. Benar-benar di kanvas. Dia pelukisnya serem sih. Siap udah ya. Besok nih ya. Terus apa namanya? Ya kemarin-kemarinnya ditetapkan bahwa itu menjadi sebuah galeri nasional tahun 90-an apa 80-an ya jadi nama itu ya. Jadi galeri kan nasional. yayasan Raden Saleh lah, apalah nama sebutan. Kan ngumpulin lukisan-lukisan. Yang Raden Saleh aja kan nggak semua lukisannya ada di sini, ada di Belanda. Ada juga yang dari Belanda udah dikasih ke kita. Ada juga jadi banyak lukisan-lukisan mahal itu. Kalau luar negeri udah dijagain pasukan khusus. Kalau di sini kagak. Ya jagain juga itu kan. Mahal. Jagain. Maksudnya kan ya ini kan masa pandemi, memang tidak ada pengunjung, belum dibuka banget ya. Jadi tutup ya, kita usahain ya kalau kita aja kan tidak ada 50 orang, tidak terjadi kerumunan. Ya, kita cuma berempat. Bertiga nih kita ya kan. Ntar kita ajakin yang lain maksudnya. Ada bareng-bareng. Museum sepi ya lah ya kalau bisa kayak Rudi Poni. Disipin kan. Ya kan poninya kan ada. Ada. Oh, ada poninya. Mana ada poninya. Terus Pak Karwo. Yang bener Be. Besok nih. Ya coba dulu Iya, hubungin. asik. Mau Rame-rame ada. ikut nggak kan gitu kan. Sekarang kan apa aja mau pada mau bikin konten. Iya, benar. Pak Karwo orangnya begitu. Oh. Aneh makan bentaran aja tentu udah ada di YouTube nih. Besok-besok ada puasa. Kalau ketemu Pak Karwo ya. Nggak dimasukin konten jadinya. Gimana? Kita sekarang berada di Museum Galeri Nasi Uduk. Bukan ya? Galeri nasional apa nasi uduk? Nasional apa nasi uduk? Nasional. Nasional. Nasi uduk tadi Ya. sih semur. Ya. Kalian ini bisa diatur nggak? Jangan lagi ngobrol. Jadi ini Hei. Itu yang bagian yang Saya ini kepala tour guide kalian Tuh. nanti mengunjungi melihat seni-seni Indonesia yang sudah biasa di tukang sop kambing aja. Ya kepala kan iya, Ya. iya kalau iya benar sok. ada di dalam panci itu biasanya. Itu kepala kambing. Saya ini kepala tour guide untuk Galeri Nasional Indonesia. Ah? Ada alatnya dong, kalau guide ada alat. Bukan nge-guide. Bukan nge-guide orang begitu. Nih, Tuh! Tanpa seizin saya kalian nggak bisa masuk ke dalam galeri. justru kalau kepala tur, berarti sopir. kepala tur Iya kepala tur. Tadi tur ada sopirnya, kepalanya kan lagi. Ini orang gila semua yang saya ajak ke sini. Bagaimana nanti kalian tuh dan masyarakat tahu karya-karya seniman-seniman besar Indonesia ada di sini. Avandi, Raden Saleh, Basuki Abdullah. Semuanya ada di sini. Kemudian peninggalan seni patung Indonesia.
Kemudian juga ada yang namanya mural-mural yang sangat luar biasa yang kita lihat nanti. Bapak ngomong ya? Supaya bukan. Dia ngomong emang sedekahan. Lah kan saya nanya. Jadi kita begini, ntar dulu saya terangin dulu ini. Udah terang Pak tuh, lihat tuh. Pak. Gimana kurang terang? Ini peninggalan apa ini? Ini Gajah Mada batuk war ini Pak. Ini bercanda aja. Ah, di samping Kita mau ketemu siapa di sini? nanti ada kepala museumnya Pak Kustanto ya. Kepalanya doang. Ah, bukan kepalanya aja, maksudnya kepala museum sini, kepala Galeri Nasional. Ada badannya? Ada dong. Berbentuk manusia juga orangnya. Oh, Pak Kus. Pak Kus. Nanti ada nih. Kalau ketemu Ti, Tikus dong. Tikus. hah? Kusti dong. Hah? Kusti. Nanti kita juga memberikan edukasi juga kepada anak-anak kita. Ayo cintai yang namanya Anak siapa? Anak Bapak? bukan anak kita juga. Anak Bapak ya anak Bapak, anak kita. Lah saya ntar ngambil rapot ya repot. Masing-masing anak mah. Bukan anak lu nyampur sama anak gua. Bukan. Anak gua, anak lo, anak ini, anak itu, dan anak masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nggak paham bener ini. Udah, mau ketemu Pak Kus nih. Bagus aja, Mas. Ayo, saya pimpin. Wah, emang doa. Ada yang mimpin. Orang pengen ngeliat-ngeliat ini lukis. Ini adalah mural. Hei. Wah, yang nerangin. Ya udah terangin udah. Ya. Ya udah. Sekarang kita mulai berjalan, kita laksanakan turnya. Bapak duluan. Ini adalah mural yang nanti kita akan melakukan yang namanya tour guide. Mana orangnya? Kepala tour guide ditinggal. Bapak nggak ngajak-ngajak sih. Saya nyari toilet dulu, Pak. Toilet lu pikirin, lu ikat aja. Oh, ini kejeblos nih kita nih. Nah, ini karya mural salah satunya. Ini katanya kalau dipoto kita kejeblos. Kalau mural harganya berapa nih? Murah kan ada yang mahal, ada yang murah. Pak nggak bener nih Pak nih. Kamu itu. Ya, Ini Pak. sekarang kita mulai masuk ke Galeri Nasional Indonesia. Ini adanya di daerah Gambir. Oh yang suka ditelan nenek-nenek. Itu Gambir sama Siri. Ya iya. Dekat stasiun Gambir, stasiun kereta di Jakarta. TV, Ya, adalah pokoknya di sini. stasiun, TV. Ya, sini. Sekarang kita masuk ke arah pertama adalah kita akan masuk ke galeri untuk lukisan ya. Ya. Iya, nanti kita akan disambut oleh yang namanya Pak. Pak, emang nyunatin? Ya, Nggak kan kita nggak tahu, Meng. nyunatin. Ini ngegedein. Kawinan. Wah beneran. Nah, ini adalah nanti juga anak ini mau memamerkan pelukis cilik. Yang pakai bumbu dong ya cilik ya. Cilok. Wah mau ngajak. Nah, kan salah sih. Marah sama saya sih. Itu yang ditusuk kayak lidi. Cilok. Lah itu suka ada acara. Penyanyi cilik. Penyanyi cilok nggak Wah ada. kan. Nih kameramen saya nih. Tuh kameramen saya. Ya, dalam. Apa sih yang naruh ginian? Pep. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun. Segala trompet ditiup. Nah, sekarang kita menuju. Pak Ono mau doyong no Pak Ono. Ngantuk apa gimana ya? Bukan seperti yang namanya menara Visa itu kan miring. Nah, ini memang Saus. Bukan. itu pizza. Itu pizza. Saya ada dagingnya, Pak ya. Perkawinan. Nah, ada dagingnya kan itu. Bukan. Perkawinan. Perkawinan Itu apaan? kan suka pizza ranjang. Pisah. Hah? Ini memang Pizza sama damai. posisinya itu patung. Coba lihat kamera. Itu patung. Komposisi-posisinya emang disengajakan miring. Begitu bagaimana supaya Kurang dana pasti Pak. ya seni nggak ada kurang dana. Emang posisinya seperti itu diaturnya. Lah kan kita seni kita ini kadang-kadang dananya kurang Pak. Iya. Karena apa ya? Kurang banyak orang. Kurang perhatian gitu. Iya, mungkin ini salah satunya. Enggak, memang bentuknya begini. Harusnya kan begini. Ntar gue tampol lu ya.
Oh iya, iya dia. Iya ya. Ternyata nih Cit, dia ada di sini. Udah dibikinin patung. Bapak tuh bapak. Tuh, bapak di mana tuh, lihat mukanya dia. Nah, sekarang ke sana Cit coba. Ya kan dia kan? Iya. Dalam hati. Wah. Dia kepala tur apa Sri Mulat sih? Dari tadi udah 2 aja gue hitungnya. Pak kan dari situ, dari di sini. Yang naruh tiang siapa? Ini pasti lu nih, Meng. Ini masalah tiang. Tadi Geser. dah emang di sini ya. Pada pakai begini ya. Gua hajar nih. Saya. Gua nggak berani sama dia. Kenapa? Ngapain? Salim. Oke, sekarang kita masuk ke Galeri Nasional. Ini pintunya. Nah, Pak Kus, apa kabar nih kepala Galeri Nasionalnya? Alhamdulillah. Nih Pak Kus, nih kenalan. Rudi Pak Kus. Admin, ke? Apa kabar? Silahkan. Lu ngapain salam sama gua? Kan dari tadi kita dari depan Dari tadi kita depan udah. Iya Pak, udah ada tadi ya. Ini biang kerok semua nih, maaf ya Pak Kus ya. Maaf kalau nanti berisik, kalau misalnya ngaco, ya maklum lah Pak ya. Sebelum lihat sana apa nggak lihat itu mural tuh, ada mural bagus Oh itu di sana. iya. Pak Kus, gimana Ya. itu bisa gambar itu bisa muka teman saya nih? Tuh kan jadi Ya, supir itu saya di sana. memang seniman seni patung itu kadang aneh-aneh. Karena tuntutannya itu idealis. Jadi dia harus beda dengan yang lain. Oh. Nah, itu tuntutan salah satu kreativitas. Sehingga dia menciptakan harus beda dengan yang lain. Dan ini termasuk identitas seniman ini. Wah, mendingan Pak Kus aja yang jabarin Yang miring gitu. Oh, ini nggak usah nih. Iya. Pak Nggak Kus itu apa-apa. dari Jawa. Ini dorong lu. Ini gayet andalan saya ini, gayet andalan saya ini. Pak Kus dari Jawa, kenapa lu mau pindahin? Itu karya siapa Pak? Yang patung yang itu Pak, yang Ada hijau. namanya di sini. Siapa, Pak? Bisa kita lihat di sini. Ini karya. Lu bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Pak Kus menerangin ini karya siapa malah. Secara ilmu hewan, kalau orang kena bisa pasti diem. Jadi nggak usah ditanya lagi bisa diem nggak? Iya, kalau orang udah kena bisa, diem udah. Biru nih. Itu Tuh. bisa dipatok ular. Maksudnya dapat diam nggak? Saya nggak punya. Ya gimana mau memberikan? Dia kan ingin mendapatkan. Ging. Orang kok. Jadi ini Pak. Jadi setiap karya itu biasanya ada identitasnya di sini. Termasuk nanti karya-karya yang di atas ini namanya Fudi Kustarto. Fudi Kustarto. Jadi ini karena idealis dibuat miring Pak ya? Ideal sesuai dengan Ya, memang karya-karya dia kecenderungannya kayak gini. Oke. Oh, Ada dompet tuh. Dia punya Pak itu aja tuh. Di sini tadi ada. Dia punya Pak itu yang dia ngelukis, yang bikin patung. Oke, sekarang kita menuju ke mural dulu Pak ya. Kita lihat mural. Ya. Ya buat adik-adik ya, mari kita rajin-rajin ke Galeri Nasional, ke museum, melihat karya-karya bangsa kita. Ini sangat luar biasa. So, sekarang anak-anak kita lebih suka Nih, lihat. Handphone segala apaan? Ini kan yang Pak Kus bilang idealis. Sampai tempat toiletnya ini gambarnya agak aneh sedikit. Begini. Kayak orang mau Karena tendangan bebas. Terlalu sopan itu. Ya kan Pak ya? Iya. ini menutup peliharaannya. Iya dong. Tidak boleh sembarangan Pak ya, nggak boleh. Segala yang penunjuk toilet lu bahas. Ya justru Pak ini kan termasuk idealis, berbeda. Kan nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas gimana, itu begini. Ya memang segala sesuatu ini bisa membahayakan Pak. Kalau nggak dikontrolnya penduduk bertambah. Kita bisa berbuat yang enggak. Ya kan? Ini berpengaruh loh walaupun kecil Pak. Udah gitu modelnya jelek Pak. Hal kecil kan Oke, segala oke. sesuatu orang pengen tahuan itu. Nggak perlu lu bahas alat kelamin orang. Dia berarti nggak tahu filosofinya orang begini Pak. Apa? Terangin Pak. Filosofinya apa? Filosofi orang begini orang Jawa. Nih, Orang Jawa filosofinya. di depan, terangin depan kamera. Beribu-ribu burung berterbangan, satu tetap di tangan. Yuk Pak Kus. Silakan. Silakan, ini adalah mural Wake Up Indonesia is Great. Artinya apa, Meng? Bangunlah Indonesia dengan sesuatu yang Jadi- berbeda. Jadi sebelum melihat ini, Galeri Nasional itu kalau di internasional itu kan museum seni rupanya. Ya. Jadi ini sebenarnya makanya tadi Abang Kuat selalu bilang
museum galeri sebenarnya yang cukup galeri nasional Indonesia. Sudah ada kesepakatan kalau nama galeri nasional suatu negara itu pasti museum seni rupanya. Betul. Nah, seni rupa itu biasanya mengakomodir perkembangan-perkembangan bukan dari masa lalu, tapi biasanya ada periode tertentu yang namanya seni rupa modern. Kalau kita ngukurnya di Indonesia sementara titik tolaknya dari Raden Saleh sampai era sekarang, ada kontemporer, ada modern, ada istilah terakhir itu now. Semuanya ada di sini koleksinya, Iya. Pak. Nah, di samping museum yang menyimpan koleksi-koleksi itu, di Ya. sini juga sebagai pusat aktivitas para perupa. Pusat Itu yang- aktivitas para perupa. Jadi pada wajah. Perupa. perupa. Oh, rupamu indah sekali. Wajah. Jadi Beda pengertiannya. Perupa itu artinya apa, Pak? perupa itu Biar jelas nih, Pak. seniman seni rupa. Ah, tuh. Seniman. Bukan seni wajah. Abang-abang ini kan seniman apa ya? Komedi. Seniman komedi. Nanti ada seniman musik. Ada juga seniman tari. Nah, kalau perupa itu seniman seni rupa. Seni rupa itu sendiri banyak. Kalau ini misalnya seniman lukis yang ngerjain. Yang tadi patung, Pak. Patung. Nah, nanti di atas ada lagi Benteng. seni kontemporer. Ya, di atas kan instalasi. Nggak disebutkan. Ada. Tapi itu bukan koleksi. Emang fungsinya buat ngatap itu buat supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan. bisa aja nih genteng peninggalan Belanda. Bang, dari mana peninggalan Belanda? Sejak kapan Belanda bikin genteng? Enggak kan dulu bikin bangunan. Melucu emosi gua. Gua sikut Oke, tinggi saya, nih. saya ulang sebentar. Ya. Jadi di samping menyimpan koleksi yang harus kita kelola, kemudian kita pamerkan atau kita publikasikan, kita di pusat aktivitas. Jadi seniman-seniman yang boleh berpameran di sini itu melalui proses. Sehingga ada keinginan para pendiri itu seniman yang ada di sini itu adalah semacam wisuda akhir. Jadi kalau misalnya kuliah itu ya doktornya gitu ya. Tesisnya bikin di sini untuk survei, untuk penelitian. Bukan. Pokoknya kalau Tahu. pameran di sini Katanya bukan. Pindah. Enggak, Pak, emang begitu, enggak benar. Itu temennya Tesi. Tesi yang banyak. kalau tesis. kalau seniman seni rupa itu sudah pameran di sini, maka sudah semacam dapat pengakuan. Gitu loh. Untuk Jadi ujian sudah akhir. terukur. Kalau zaman dulu mungkin nih Pak nih, kita kalau udah ngelawak di Ancol, ya. Zaman dulu tuh udah ada suatu udah pengakuan. diakuin. Sama siapa? Ya sama orang masyarakat. Nah, itu begitu juga dengan para perupa di sini. War. Ini jadi marah mulu deh. Sama sama lu. Jadi marah mulu lu sendiri. Sekarang juga balik ke begitu. sini. Oke. Balik ke sini. Mural, Pak. Ini, Pak. Nah, Dari sini. mural ini karena tadi saya sebutkan dirinya juga pusat aktivitas, pusat Ya. pembinaan. Jadi anak-anak muda calon seniman besar itu juga harus kita kasih kesempatan di sini. Salah satunya ini adalah lomba desain mural. Oh, ini Pak. Pemenangnya ini tahun 2017-18. Ini pemenangnya Tidak bisa lu kita kira beli cabai. fasilitasi, kita biayai untuk tampil di sini. Maka dia itu ada nama-namanya. Itu juga, Pak. Masuk orang itu. Iya itu. Jadi ini udah hampir setiap setahun atau 2 tahun kita ganti gitu. Oh, Dan gitu ini ya. salah satu jadi objek untuk foto-foto anak-anak kita. Selalu di sini kemudian di-share lewat media sosial gitu. Oke, kayak gini luar biasa karya-karya anak kita, Pak ya. Ya. Ini Punya impian ke depan itu kayak apa tentang Indonesia. Ini ada angkatan darat TNI. Jadi banyak hal gitu. Nah, ini Pak yang ini pasti gambar kalau hidung mancung itu siapa? Ayo. Patrick. Patrick. Mana? Itu SpongeBob. Kan? Abang apa? Bos pakai di Inilah gambar Petruk, Punakawan, salah satu Punakawan. Graffiti. sama kan, Pak? Sama-sama di dinding ya. Iya. Sama-sama di dinding tapi Berarti sama Cicak juga sama dong. Bukan. Kan sama-sama di dinding. Itu Nah, beda. biasanya kalau graffiti kan apa ya tulisannya itu sudah jelas banyak dibaca. Kalau di sini kan banyak presensi ya. Misalnya ini, oh ini maksudnya ini. Jadi kita boleh meraba-raba kira-kira ini maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau graffiti kadang udah jelas karena bunyinya sudah jelas itu kan ya. Ini lebih kontemporer. Jadi mural tuh. Pak kalau graffiti kan bisa ditebak umpamanya nih gambar Pak Rudi. Kalau ini kan apa nih maksudnya? Ini kan banyak. Nih menurut Pak Jarwo apa nih? Capek miring di situ. Ah, sih. Miring di situ capek. Orang
Suruh miring aja di patung. Kapan? Mau dibahas. Nggak dibahas. Lagian ngapain bahas orang begini doang? Pak Kus lagi bahas ini. Ini apa nih? Coba nih menurut Bapak apa nih? Nah, ini kita lihat bagaimana gambar Petruk ini kan. Ini apa nih? Coba. Nah, ini juga ada tangan yang pegang handphone. Jadi Anda jangan selalu mainkan handphone aja. Tapi juga Anda harus bisa turun ke lapangan melihat bagaimana keadaan dunia seni Indonesia. Yang pegang handphone. Salah satunya itu. Bapak udah? Nah, Udah ngambil beras sana. Ini kalau menurut dia saya. kira kuis. Nih, kalau menurut saya nih. Ini handphone itu biangnya hoax. Tuh orang yang suka bohong hidungnya panjang. Nah, ya lain-lain Pak ya, orang ngertiin lain-lain masing-masing. Terserah. Bedanya lukisan itu bisa aja multi persepsi apresiatornya. Setiap orang boleh punya Boleh persepsi. mempersepsikan masing-masing. Meskipun artisnya belum tentu maksudnya itu. Oh, susah ditebak ya Pak ya? Ya kadang gitu. Tapi kalau pengen misalnya tahu pastinya, meskipun itu juga belum sama dengan ininya kita ya. Pelukisnya maunya apa? Begitu kita wawancarai baru tahu gitu ya. Iya. Kadang kita kan juga boleh aja, saya mau duga apa aja ya, bebas aja gitu. Pak, dalam gedung ini ada restoran Padang ya Pak? Hah? Di dalam gedung ini ada restoran Padang. Tahu dari mana? Itu seragamnya? Seragam sederhana ya. Ayo sekarang ke Masuk apa? Azan asar dulu, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. A few moments later. Kita lanjut lagi, kita tur untuk pergi ke galeri lukisan. Di situ ketumbar. Lu bisa diam nggak? Lo jual dulu tuh. Ya ketumbar saya. Ya Pak Kus, kita ke galeri lukisan. kita ke ruang pameran tetap ya, Ya. menyimpan koleksi-koleksi galeri nasional. Nanti di dalam itu karya-karya siapa aja Pak? Dari karya Raden Saleh yang kita sepakati sebagai titik awal seni rupa modern Indonesia, sampai karya-karya kontemporer, jadi era 2000-an ada juga nih. Kontemporer itu masa kini Pak ya? Masa kini. Oh artinya. Ini nyogok jadi saya kena curiga aja. Mau marah aja orang. Dibang. Wah, masih ada. Hah? Enggak, soalnya ada kalau di Jogja itu patung di atas itu ya. Bisa ini kali. Sri Kaya lagi. Sri Mulat. Ya, silakan masuk. Lantai 2 ya, nggak apa-apa ya. Misi Mbak, kita thermonex dulu. Wajah kita dites suhunya. Saya 36,63 derajat, aman. Yuk, Komeng. 36,3666. 36,66. 36,66. Kalau saya kan normal. Tadi Pak Jarwo sarap. Nggak nyampe, kurang. Nongak lagi dikit palanya. Peci buka, ame celana. Ya. Tuh kan? Ya kan nggak ada Pak. Mukanya nggak ngepas Pak. Lu nggak ada suhu badan lu. Pak, palanya dipasin. Nggak ada Pak, udah nggak pas. Ini di sini Pak. Dua ini dianggap mengkritisi pemerintah Belanda, maka oleh kurator Belanda lebih baik itu dikembalikan ke Indonesia. Ini Pak Haji Jojon ada di sini. Bukan. Lukisan nggak boleh. Ya mungkin saya kalau secara awam Pak ya, kayak ini nggak cerah apa ya, warna kayak catnya jelek gitulah. Ini kamera dia nih Mas Bayu, jadi ngomong saya alingin. Jadi Mas Bayu ada di kamera saya aja. Dia menggambarkan pembebasan Irian Barat Pak. Iya. Tapi wajahnya bukan wajah orang Indonesia Timur. Bukan, wajah dia itu. Ini wajah asli Pak. Iya, pematungnya, Pak Edi Sudarso. Oh. Dia selalu bikin patung publik pakai wajah dia juga. Jadi kayak self portrait sebenarnya, self. Jadi kan Bung Karno tuh memesan patung ke dia, ke beliau ya, beliau terus kayak gini di katanya posenya. Nah, gini itu Bung Karno yang memperagakannya itu. Cuma mukanya muka Pak Edi Sudarso, mukanya muka dia. Kenapa nggak mukanya Bung Karno gitu. Bung Karno? Ini kayaknya emang sengaja nih itu supir keretanya.
Tahu ada Mami Sehat. Ini baksonya udah datengin para kalangan selebriti tuh, ada gambarnya di situ. Ya enggak? Tadi yang makan gorengan apa? Gorengan. Ini namanya kalau di Malang tuh gorengan mekrok. Udah. Gorengan mekrok. Jadi kali ini kita akan makan bakso. Karena banyak banget nih wisata kuliner bakso di Malang. Ini dong. Lihat dong. Mantep. Oh, di sini saya suka bakso ininya. Bakso apa? Bakso kasarnya. Bakso kasarnya itu Ini? rasanya itu Kayak? beda sama bakso Biasa. kasar yang lain. Cobain monggo silakan. Dia suka main tangan kali kasarnya nih. Oke, kita sudah berada di destinasi selanjutnya. Tren bahasanya. Yaitu bakso Cak Toha. Apa dituangin kuahnya gitu? Iya. Oh. Tuh beda tuh. Kalau dari segi kuah, gue megang ini nih. Dari beberapa tempat yang lain tadi, gue megang ini kuahnya nih mantap nih. Ya, ya kan? Nah. Dia nggak ada somanya. Nggak ada. Lewat tahu. Udah nggak usah ngomong maaf, ini khusus buat pencinta somai.